Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat Belayo, main lagi masih di Dulur Perumpat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Seperti yang Cak Asyik omongkan tadi, di sesi terakhir di studio pagi hari ini kita ada namanya obrolan komunitas. Wah, alhamdulillah. Iya, mantap itu. Pagi ini Cak Asyik sama Cak Gaya lah kedatangan tamu Cak Gaya. Presenternya kita berdua. Iya, spesial ya, tamu spesial. Tamunya spesial. Aduh, ucap ke semoga Cek Wicek sama datang dulu deh kayak kita kenal ke saudara sih kita bakal memperkenalkan karena pepatah bijak ngatu ke dak kenal maka dak sayang maka dak cinta. Dak cinta maka dak bagasan. Dak cak bagasan. Nah, makanya bakal kita kenal dulu lagi narasumber kita. Tapi tema kita hari ini adalah tentunya dalam rangka HUT RI memaknai dan mewarisi nilai 45 kepada Gen Z. Ya, narasumber kita ini mungkin langsung diperkenalkan ya. Oke, ada yang pertama adalah kando kita Idam Priano. Dia adalah ketua Forum Palembang Bangkit. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau Palembang Bangkit, jadi tetap semangat. Apalagi bangkit terus. Pecah kue bangkit. Nah selain Kando Idam Rianom ini ada tentunya ini cantik. Ada manggilnya Cek boleh kita ya. Ada Cek Sri Hardianti ya. Beliau adalah owner dari UKM Gen Z. Wow. Kalau panggil Cek Sri? Cek Sri, sehat Cek Sri? Iya siap. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Agak dikecek sedikit. Iya, cek mic-nya. Nah, biar kedengar suaranya menggelegar ya. Selamat datang Cek Sri ya. Terima kasih. Ini pertama kali Cek Sri di RRI Perumpat? Kalau di RRI ya untuk hari ini pertama kali, tapi kalau untuk zaman-zaman beliau sering ngisi kalam ilahi dulu. Puisi kalam ilahi dulu. Setiap minggu kan dulunya sore-sore dengan Pak Rusdi Bey almarhum. Cek Bey. Iya. Rusdi Bey ya. Maaf lah Cek. Cek ini baru di sini tidak tahu Kalau Kando ini katok lagi deh Cek. Senior besti. Iya. Jadi kita juga kaget tentunya ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita terkait dengan tema dan juga kita akan mempersilakan kalau dulur itu kaget nak bertanya dengan season kedua Cek di season berikutnya. Pertama ini kita gali-gali dulu deh. Kita gali-gali dulu. Palembang, Forum Palembang Bangkit tuh. Iya, benar. Cek apa Cek? Ya Cek Sri tadi. Dengan UKM Gen Z-nya ya itu nak bakal diulik-ulik ya. Nah ini kan karena ini adalah obrolan komunitas. Mungkin kita ke Kando Idam dulu Kando. Nah itu Palembang Bangkit itu yang seperti apa nih Kando komunitasnya nih Kando? Alhamdulillah. Cerita ke Kando. Palembang Bangkit itu apa dia? Terus kapan terbentuknya Kando? Alhamdulillah. Jadi begini, ini panjang ceritanya kan. Kalau nak kita cerita ke panjang sekali melewati Sungai Musi ke sana. Wow, singgah kata ya. Namun ya kita pendekkan saja karena waktu kita kan cuma satu jam lebih kurang ya. Jadi Forum Palembang Bangkit ini adalah ormas sosial budaya. Ormas sosial budaya. Jadi sosial budaya yang lebih banyak kita mengenai sosial kemasyarakatan, kemudian budaya di Palembang ini termasuk juga tanjak yang sudah banyak di Palembang itu salah satunya kita memberikan saran kepada Pak Gubernur pada saat itu alhamdulillah sudah tanjak sudah di mana-mana sekarang ini termasuk di RRI kita ini. Jadi sudah berdiri lebih kurang 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita sudah membina UMKM, sudah memberikan
sebuah pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran, baik untuk transportasi, lalu lintas, perkotaan, banjir, lalu mengenai budaya yang banyak sekali di Palembang ini. Kita mempunyai aset-aset atau potensi budaya seperti di Bukit Siguntang, lalu Pulau Kemaro. Jadi memiliki peran yang sangat penting artinya Palembang Bangkit ini ya? Iya, alhamdulillah kita perannya cukup penting dan kita memberikan konsep-konsep pemikiran bagaimana mengelola aset-aset budaya, aset-aset wisata yang ada di Palembang dan Sumsel yang begitu banyak, begitu melimpah ruah. Seperti kita melihat aset yang sudah saya ceritakan tadi, Sungai Musi, Pulau Kemaro, belum lagi situs-situs yang bernilai spiritual seperti makam Kyai Marogan, lalu ada makam-makam lain yang berada di Kawah Tekurep kan. Ini banyak sekali yang kita urusi, lalu kemudian juga kita membina juga UMKM. UMKM seperti UMKM Genzi ini, Adinda kita Sri Haryanti ini banyak sekali juga profesi, juga dia sebagai ketua AMDI Organilir, lalu juga sebagai ketua Ganisa Anti Narkotika Kota Palembang ya. Jadi banyak sekali. Jadi artinya Palembang Bangkit ini menggandeng termasuklah tentunya para pelaku UMKM ini ya. UMKM itu termasuk yang kita bina, kemudian juga kita memberikan sebuah fasilitas, umpamanya kita ingin mengurus NIB, PGRT, untuk supaya dia ini benar-benar bisa membumi di Kota Palembang ini kan, sehingga tidak ada halangan lagi. UMKM ini memang sudah harus naik kelas. Oke, kita ke Mbak Sri nih. Mbak Sri Haryanti ini owner dari UKM Genzi. Tadi kan kata Kandor Rianam tadi bahwa tentunya dari Palembang Bangkit ini menggandeng nih tentunya untuk para pelaku UKM dan UMKM tentunya untuk bisa membumi. Nah begitu. Nah ini bagaimana ceritanya? Boleh mungkin diceritakan kurang lebih ya. Itu cak mana ceritanya akhirnya bisa digandeng, akhirnya bisa tentunya. Ya ini kan tentunya terkait juga dengan peningkatan taraf kehidupan ya dari pelaku UMKM itu sendiri. Silakan. Terima kasih Mbak ya, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Kanda kita, Kanda Rianom, ini senior guru kita ini ya. Alhamdulillah karena saya ini kan di owner dari UKM ini, kemudian dari Ganisa ya, Gerakan Anti Narkotika Indonesia. Kebetulan saya ketua untuk Kota Palembang. Karena banyaknya kenakalan remaja sekarang ini kan sudah zaman ini gimana karena dengan obat-obatan itu ya. Nah mereka yang sudah menyadarin ataupun sudah yang jauh lari dari situ, nah, kita didik, kita bina bagaimana mencari istilahnya itu mendapatkan cuan ya, karena sekarang ini cuan yang tanpa dengan terlibat lagi dengan obat-obatan lagi. Jadi positif. Nah, jadi positif ke sana. Jadi Kando kita ini terus diajak, katanya gimana kalau ini apalagi untuk Palembang, berarti kota kita sendiri kan. Nah gimana kita warga Kota Palembang, apalagi di anak-anak remajanya sekarang bisa lebih maju dengan bersemangat seperti zaman kita dahulu kan. Semangat perjuangan, tapi ini semangat untuk hidup maju ke depan. Untuk hidup maju ke depan. Jadi ada nilai positif seperti itu ya. Makanya kita alhamdulillah bisa nyambung dengan Palembang Bangkit tadi. Nah Kando ini tadi sempat disinggung nih dari Cek Sri tadi bahwa tentunya dari Ganesa sendiri ini tentunya menghimpun para generasi muda yang sudah ibarat kata kita tuh sudah taubat sudah di uji kita nih sudah direhabilitasi seperti itu ya, yang mereka mungkin candu akhirnya mereka menjadi kembali ke jalan yang benar seperti itu Kando ya. Nah ini kan pembinaan untuk ini kan tidak mudah nih Kando. Ini bagaimana Palembang Bangkit tentunya menggandeng itu tidak ada setengah-setengah maksud Cika ya. Baik, kita memang berjuang dan berjuang terus sesuai dengan tema kita HUT ke-81 dalam rangka
hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang 81 ini kan sudah cukup tua ya. Iya, betul. Kalau orang sudah umur 81, Cek Rasid mana lah. Nah, artinya encok ado. Ya, sudah sepuh. Dengan mampu minyak kayu putih balsem. Udah sepuh. Sudah dan sepuh. memang kita berjuang sesuai dengan tema bagaimana kita nantinya mewariskan nilai-nilai 45, nilai-nilai kejuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu bangsa kita, mendirikan bangsa ini dengan darah dan air mata. Sudah barang tentu ini kan sebuah pengorbanan yang tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan uang, Cik Rasid. Nah, jadi semangat inilah yang akan kita ambil, kita tularkan kepada generasi muda, sehingga semangat ini menjadi nilai juang, termasuk berjuang untuk bagaimana mencari cuan, menghidupi dirinya sendiri, sehingga tidak terkait dengan narkoba, sesuai dengan yang apa kita bahas tadi. Nah, perjuangan inilah yang kita akan tanamkan, yang kita akan wariskan untuk memaknai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi tema kita hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada Gen Z ya, kalau bahasa sekayunya Gen Z, Gen Z ini supaya bagaimana agar mempunyai nilai-nilai positif dan tidak membuang-buang waktu, memanfaatkan waktu untuk berjuang untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu yang punya nilai manfaat bagi orang lain. Inilah berjuang untuk diri kita sendiri, berjuang untuk masyarakat luas. Nah, ini tentu sudah tentunya mempunyai nilai tersendiri bagi generasi muda. Nah, bagaimana kita melihat bahwa perjuangan para pahlawan dulu dengan darah dan air mata ini kan bukan main pengorbanannya. Masa kita untuk mewarisi, menyerap semangatnya itu saja kok nggak bisa, ya kan? Nah, harus diwariskan kepada nilai-nilai perjuangan itu kepada generasi muda, sehingga berhentilah untuk membuang-buang waktu yang tidak efektif ya. Jadi kira-kira susah deh tuh kan Don, tentunya kan itu berkaitan dengan mengubah pola pikir, paradigma berpikir mereka seperti itu. Ini memang tantangan ya. Tantangan ini memang dibilang sulit ya. Tapi kalau kita dengan niat kita yang baik, bagaimana merubah mindset cara berpikir generasi muda, saya kira kita bisa. Bagaimana dari rumahnya peran orang tua, kemudian peran ulama, ya kan? Peran umpamanya saja organisasi di tingkat bawah itu ada Karang Taruna, kemudian ada perkumpulan-perkumpulan lain. Nah, ini kita ajak semua untuk bagaimana membina generasi muda kita ini sehingga tidak terkontaminasi dengan narkoba dan lain sebagainya. Bagaimana menyerap nilai-nilai juangan ini, nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu ini. Nah, ini yang harus kita wariskan. Bagaimana mewariskan? Ya tentu dengan umpamanya saja BIMTEK, dengan penyuluhan bersama lintas sektor kan. Ini banyak pihak, termasuk juga pelaku-pelaku budaya, pelaku-pelaku ekonomi, sehingga pikiran-pikiran yang tidak karuan uji kita Palembang itu tidak ngerti. Jadi sudah tertutup langsung otomatis ya. Nah, inilah. Ya, kita terus berjuang dan berjuang bagaimana agar supaya pemuda Gen Z yang ada di Kota Palembang ini sehingga bisa berdaya dan berjaya sesuai dengan mutu Pak Wali Kota kita. Berdaya dan berjaya begitu ya. Jaya. Oke, Cak Sri lagi nih. Ini menarik nih ya. Cak Sri tentunya dari pelaku UKM itu sendiri ya, bahwa di sini sempat disinggung ini luar biasa nih yang disampaikan oleh Kando Idam tadi ya, bahwa punya mimpi yang luar biasa terhadap tentunya para generasi muda ini tadi. Nah, kalau menurut Cak Sri sendiri sebenarnya apa yang sudah dilakukan tentunya dari pelaku UKM sendiri begitu ya, untuk tentunya berbicara nilai 45 ya, sebenarnya nilai apa saja yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan kepada generasi muda sekarang ini yang bisa direalisasikan dengan apa yang mungkin Cak Sri lakukan seperti itu. Iya ya, memang beda zaman, beda usia, beda tahapan karakter beda orang ya. Beda orang, betul. Apalagi zaman 45 kan yang kita perjuangkan itu negara, kemerdekaan negara. Nah, zaman sekarang yang harus kita perjuangkan itu bukan negara tapi diri kita sendiri dulu. Karena apa? Zaman saat ini ya, untuk sekarang ini
mengapa katakan untuk diri kita sendiri, untuk ekonomi, untuk kehidupan sendiri kan lebih susah, kan? Tidak seperti yang dulu. Walaupun kita berjuang itu, tapi masih bisa kan dengan darah tadi. Sekarang dengan darah dan keringat itu untuk diri kita agar bagaimana bisa memajukan diri kita, kemudian memberi motivasi kepada orang lain dan bisa orang lain itu bisa berkembang dan juga bisa untuk kota kita sendiri, untuk kemajuan kota kita sendiri begitu ya. Maka sesuai dengan Palembang Bangkit tadi kan. Bangkit, oke. Nah, dengan sesuai Palembang Bangkit tadi ya, semangatnya itu kekuatan kita untuk memberontak istilahnya dari ketidakbaikan, bagaimana bisa menjadi lebih baik. Nah, itu semangat yang kita ambil. Bukan semangat harus berjuang darah-darah seperti zaman seperti sekarang dulu kan. Ya. Artinya kita bagaimana cara mengisinya kemerdekaan tersebut ya. Itu apalagi dengan anak-anak muda, terutama perempuan kan. Maka kita bantu, kita didik, benar kata kekanda kita tadi kan, dengan agama. Kita selalu melibatkan ulama, kita libatkan juga. Jadi mereka walaupun memang susah untuk mengajak anak-anak yang sudah pikirannya sudah goyang, sudah gitu ya? Kan agak ada malasnya, ada kan. Jadi dengan sabar dan telaten, kadang memang juga hati itu gimana kalau ini ya. Tapi karena memang tujuan kita bagaimana anak bangsa ini lebih baik, terutama untuk kota Palembang sendiri, maka alhamdulillah dengan kerjasama, dengan kesabaran dan bantuan kawan-kawan kita bisa jadi bersama-sama begitu ya Sri ya. Bisa bersama-sama gitu. Mungkin Cik Rasid ada bertanya? Ya. Nah, enggak banyak ada apa. Iya. Malah tertarik dengan Cik Sri itu dengan Ganesanya Cik Sri. Ganesa. Saya pengen tahu Cik Sri ada kaitannya dengan Cik Rianam tadi dengan mungkin sosialisasi segala macam untuk membentengi anak-anak muda terutama Gen Z ini. Mungkin apa yang telah dilakukan oleh Ganesa Cik Sri? Ganesa, oke. Oh ya, kita di Ganesa ini ya tujuan utama itu kita penyuluhan, rehabilitasi dan juga keilmuan. Nah, penyuluhan itu kita biasa ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Ya namanya penyuluhan kemana kita yang ada masyarakatnya, ada warganya, di situ kita kasih masukan. Terutama anak-anak yang sering nongki-nongki kan. Nah, mereka di situ kita kasih masukan. Tapi memang kadang ada juga yang karena sudah sambil dia nongki itu ada yang sudah terkontaminasi kan, ada yang gitu. Tapi kita terus. Nah, yang tertarik itu yang kita ajak. Nah, kemudian kita ajak gimana supaya mereka bisa berhenti. Nah, kemudian karena candu kan tidak gampang ya Cik Sri. Tidak gampang, susah. Nah, kerjasama dengan orang tuanya tadi. Jadi orang tua itu terkadang bukan mereka itu orang susah ataupun gimana, pergaulan. Nah, dengan adanya begitu kerjasama dengan orang tua, ya alhamdulillah orang tua tadi bisa kan dengan ini. Memang susah anak sekarang sudah karena dengan media sosial, pengaruh dari kemajuan teknologi ya. Nah, pengaruh itu sudah sangat-sangat rusak. Dengan kata-kata pun kalau disuruh mana belum pernah seperti kita dulu ya. Kalau dulu kita langsung kerjakan kan. Kalau sudah dipanggil Sri langsung siap ya. Kalau sekarang 2-3 kali sudah leher panjang baru leher maknya lacak jerapah ya. Baru gitu. Memang sekarang itu Cik Sri apa yang kata Cik Sri tadi, fenomena ini memang benar-benar terjadi. Memang benar terjadi. Mungkin Cik Rianam ada tambahan Cik Rianam? Ya, memang itulah tadi bahwa generasi muda ini kan harus punya perhatian dan kita perhatikan terutama dari lingkungan keluarga. Jadi peran daripada orang tua itu sangat menentukan. Kemudian yang kedua lingkungan permainan kan, nongki-nongki tadi yang sudah disinggung kan. Boleh nongki, cuman umpamanya malam minggu itu seminggu sekali baik malam minggu. Cuma kalau tiap malam sudah nongki, duit habis kan, ilmu tidak dapat, waktu terbuang. Benar. Jadi makanya saya minta kepada Gen Z ya untuk memaknai nilai semangat ini, tetap punya semangat juang. Ya kalau para pendahulu pendiri bangsa dulu berjuang dengan darah dan air mata, kita ini kan tinggal mengisi kemerdekaan ini. Kan? Ya, berjuang untuk diri kita sendiri dan berjuang juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Benar kata Dinda tadi, saya tambahkan bahwa
kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, Mm-hmm. tapi berjuang untuk diri sendiri, lalu juga berjuang untuk orang banyak. Karena sesuai dengan tuntunan agama kita itu sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Nah inilah apa yang kita lakukan, termasuk saya kesini kan, supaya bermanfaat bagi orang lain, supaya gengsi kan. Nah, saya niatkan semuanya itu Adinda Sri ya, baik yang kita bina di jajaran kita itu, kita niatkan semuanya itu adalah ibadah. Lillahi ta'ala. Dari kita bangun tidur, kita bekerja, kita ke RRI, kita ini semuanya kita niatkan ibadah. Lillahi ta'ala. Ini supaya bernilai. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada Gen Z, yang penting yang pertama itu sholat 5 waktu jangan lupa. Kalau Islam kan, kalau di luar Islam tentunya dengan agama masing-masing menyesuaikan ya. Lalu yang kedua, manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Jangan nongki-nongki, hura-hura nggak karu-karuan. Boleh nongki-nongki karena masih muda, mungkin seminggu sekali kan gitu kan. Nah, berjuanglah untuk diri sendiri, manfaatkan waktu, kemudian mencari lingkungan pergaulan yang baik. Jangan kita berteman. Kalau berteman dengan orang narkoba, ikut main narkoba, berkawan dengan orang jual minyak wangi, bau minyak wangi, betul. Kan? Berkawan dengan Cik Rasid, pacak siaran di RRI. Oke, kan dari Anda ini tadi kan sempat disinggung baik oleh Cik Sri Dewi kan, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini kan secara tidak langsung gitu kan, kalau kita kaitkan dengan kita zaman dulu, mak kita ngomong sedikit baik, nyelet dikit baik lah sudah. Kalau main nyari kan budak main nyari apa ya, kalau dimarah dikit, marah dikit merajo, gitu kan ini kan. Kemudian ini kan ada pengaruhnya dengan kemajuan teknologi dan sosial media. Nah ini mungkin bagaimana tentunya cara kita, atau tadi mungkin dari Palembang Bangkit sendiri? Tentunya untuk membentuk sebuah pribadi kepribadian anak muda yang benar-benar kita harapkan menjadi karakter yang baik begitu ya. Karakter yang penting yang pertama itu adalah akhlak, budi pekerti. Itu akan didapatkan dari rumah tangga, dari kedua orang tuanya. Lalu kemudian dia bersekolah, ya kan, di sekolah. Nah, nanti di sekolah ini kan tentunya ada unsur pendidikan agama. Nah, agama ini ya tentu agama kan tidak mungkin akan menganjurkan generasi muda itu berbuat yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma. Tentunya agama, kemudian peran orang tua, ulama, kemudian lingkungan. Nah, kemudian tentunya di dalam hal ini kita juga tidak jemu-jemunya terus mengkampanyekan agar supaya generasi muda kita ini tidak menggunakan waktunya, tidak membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti nongki-nongki itu kan. Nah, ini peran tentunya kita sebagai ormas sosial budaya, ini kan masalah sosial ini. Masalah sosial ini kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dispora, Dinas Pemuda Olahraga kan, kemudian pelaku budaya, kemudian pelaku seni, bagaimana agar supaya mereka ini dibuatkan diisi dengan nilai-nilai yang positif, umpamanya olahraga, ya kan, seni budaya, kan begitu kan. Jadi diisi generasi muda itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif sifatnya, terutama masalah agama ya. Masalah agama ini menduduki ranking yang paling pertama karena untuk bagaimana membentuk karakter itu dimulai dari keluarga, tentunya peran orang tua, bagaimana anaknya itu supaya terus dikontrol. Jadi tidak boleh, kalau saya dulu Cik Rasid pernah menggrip balik. Apa gawe kau nongkrong patah ke kau kan. Orang tua kita dulu ya. Saya tidak sampai ini ya. Ini Cik Gaya ya. Bergaya terus Cik Gaya. Oh, katakannya. Nah, jadi memang kita dengan anak-anak ini kadang-kadang kita perlu keras. Kadang-kadang kita perlu lembut. Tapi jangan kita lakukan dengan fisik. Nah, ya, saya pernah Kak Cik Rasid dulu waktu anak masih kecil loh, mungkin saking keselnya terpukul Cik Rasid, cuman kakinya. Sekarang saya nyesel Cik Rasid, nyesel seumur umur. Ngapalah aku dulu mukul anak dulu kan. Nah, jadi kalau bisa jangan kita pukul anak itu, tapi kita ajak berdialog, kita ajak bercerita, kita ajak
bertukar pikiran, tentunya paling-paling kita jewer lah kupingnya dikit banyak. Jadi sampai kalau nak mata kita gawat itu. Karena waktu zaman dulu caknya macam-macam apa juga tuh. Sadis memang. Tapi alhamdulillah ada, alhamdulillah seperti itu kan. Ini kembali ke Cek Sri lagi nih, Cek Sri kan. Ini kan jadi yang seperti disampaikan oleh Kanarianam tadi, ini menjadi sebuah tantangan. Ya, tantangan bagi mungkin Ganesha sendiri begitu ya, di mana akibat kemajuan teknologi ini membuat karakter dari anak-anaknya. Nah ini apakah ada yang salah tentunya dalam pola pengasuhan, pola pendidikan ya itu kan. Nah kalau Ganesha sendiri mungkin bagaimana nih menyikapi hal tersebut ya, untuk tentunya bagaimana membentuk karakter daripada generasi muda kalau Ganesha sendiri? Ya kalau dari Ganesha kebetulan background saya kan guru ya, guru TPA. Jadi benar kata Kekanda kita tadi ya, memang agama itu memang perlu pondasi utama. Pondasi utama karena tanpa adanya keimanan kemungkinan itu akan berat. Kalau sudah ada keimanan sudah ada, pondasi agama sudah diajarkan, anak-anak itu pasti akan berpikir. Nah, karena dari agama tadi kan kita diajarkan dari usia sekian, kita gini kan, dari 0 sampai 5 tahun cara kita begini, dengan anak-anak. Terus dari umur 5 tahun sampai ke 12 tahun dengan cara yang berbeda lagi. Nah, tapi dari umur 12 tahun ke merinding saya. Karena saya mendidik murid saya itu banyak loh, sampai saya tuh yang paling nakal pun bisa alhamdulillah, karena nauzubillah ya, bukannya apa nakal sampai orang tuanya itu menyerahkan kan ke kita ya. Tapi teman-teman saya yang guru sampai bilang semua menyerah. Tapi dengan saya, anak ini berarti begini, dengan usia ada begini, nggak bisa dikerasin. Kalau dari usia 12 tahun sampai ke 15 tahun tuh jangan dikerasin. Jadi artinya dari Ganesha sendiri atau Cek Sri sendiri itu harus benar-benar memahami kira-kira karakter seperti apa nih anak-anak yang bisa tentunya kita ambil begitu ya. Karakter anak itu bagaimana, terus pola dia dari orang tuanya bagaimana, itu harus kita pahami gitu ya. Kita pahami, kita sinkronkan mengapa anak ini bisa jadi begini. Makanya kalau kita berarti dia ini karena keluarga begini, berarti ya perlu. Terkadang ada ya orang tua yang sibuk, kita gini, kita kasih perhatian. Jadi walaupun dia bermanja dengan kita, nah dengan begitu tapi ada nurutnya ada. Ada nurutnya. Saya pernah sampai ketemu ya dengan murid saya itu sudah sekarang dia sudah tamat SMA. Waktu itu saya ngajar itu dari usia SD kelas 3. Kelas 3 sampai dia kelas 6 itu tidak ada yang jadi mau masuk mau ini. Sampai huruf itu pun susah. Tapi alhamdulillah huruf hijaiyah sejak saya ngajar itu sudah tahu dengan hafalan. Cuma ya ekstra sih memang. Artinya perlu kerja keras ya. Karena tekad saya anak ini masuk ke sini karena memang dia ingin mendapatkan ilmu, ada perubahan kan. Nah perubahan itu kalau bisa yang lebih baik. Alhamdulillah sudah itu anaknya walaupun dia nakal, anak-anak nakal itu tapi dia sudah bisa mikir. Pas ada ketemu perubahan begitu ya. Ada perubahan. Pernah saya ketemu hujan-hujan, saya lagi berteduh kan. Dia 3 orang, gaya itu gaya-gaya ini. Gaya-gaya Cek Gaya kan? Ya. Bukan gaya Cek Gaya, itu terlalu cantik. Dengan gaya itu dia mendekat. Ya namanya kita kan anak-anak penganak nakal itu kan. Cuman dia datang langsung dia sujud. Sujud kaget. Ustazah langsung manggil gitu kan. Kamu siapa? Saya Nandu, diingetin ya. Oh ya Allah, dengan di situ langsung saya rangkul karena merasa seperti anak kan sendiri, betul. Langsung dia sini. Jadi temennya tuh ngelihat dia tuh seperti mata itu kayak mana ya. Ya sudah, jadi ditanya sekolah, baru tamat sekolah, mau kesini dinasihatin gitu. Nah itu kebanggaan saya, berarti alhamdulillah ada hasil. Nah maka jadi untuk anak-anak zaman sekarang itu memang perlu komunikasi dari orang tua, keimanan tadi memang perlu didasari agama itu memang sangat-sangat diperlukan. Iya, sangat perlu peran orang tua, lingkungan semua memang berkaitan. Berkaitan. Silakan Cek Sri. Baik. Aku masih merasa dengan Cek Sri. Cek Sri kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang tenaga pendidik, dan juga sebagai seorang berkecimpung di Ganesha, Cek Sri. Tantangan mana lagi Cek Sri? Anak muda ini lagi
tidak cuman narkoba bae. Iya. Ada namanya game online. Pergaulan bebas. Betul. Benar. Tentunya dari Cek Sri atau Ganesha punya trik-trik khusus, atau program-program khusus, program-program untuk khusus menghadapi masalah ini. Tapi jangan dijawab dulu, Cek Sri. Jangan dijawab dulu. Oke. Kita bakal dengar ke dulu yang nak liwat berikut ini. Ada lagu pilih gitu jadinya kelakar betok. Oke. Kita dengar sama-sama. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Mari dulu kita balik lagi ke obrolan komunitas bersama Ketua Forum Palembang Bangkit bersama dan juga Cek Sri sebagai apa Cek? Nah, dari UKM tadi ya. Dari UKM Genzi. Tapi aku lebih tetap dekat bukan mama tarik di Ganesha aja Sri. Cek Sri. Itu langsung nyentuh ke masyarakatnya Cek Sri. Iya, langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, ini melanjutin pertanyaan aku tadi Cak Sri, kira-kira tantangan ini hari kan anak-anak muda ini terutama Gen Z tidak cuma narkoba bae kemajuan teknologi ini banyak ininya ya. Ada namanya game online. Yang dari game online ini Cak Sri berentet kakeknya. Gara game online ini akhirnya jadi judi online. Judi online melakukan hal-hal yang tidak benar Juri. Yang tidak benar. Ada yang nyopet lah. Gara-gara itu karena maling lah kasar gitu maling. Iya, karena nak depo segala macam dia ecak itu kan. Tengok tabung gas itu lanjak ke gara-gara game online tadi Cak Sri. Ditambah lagi yang bergalon bebas mainnya Cak Sri. Jamunian main ini zaman main ini lagi ya. NBA jung tu dari main accident ada Nah, kira-kira dari Ganesha-nya Cak Sri. Dari Ganesha terus Cak Sri juga tenaga pengajar main ini lagi ya. Sebagai ibu juga kira-kira apalah Cak Sri. Apa Cak Sri? Fenomena ini Cak Sri. Memang sangat-sangat sulit ya, bukan? Karena sangat sulit karena apa? Memang ini kita ya tidak jangan melihat termasuk pokoknya yang kita lihat di mata lah ya, tidak usah menyebutkan si A, si B, si C-nya ya. Game online ini memang sudah merusak kalau saya bilang ya. Merusaknya gimana? Dengan 10.000 pun bisa. Nah, dengan 10.000 itu bisa meningkat, jadi mereka kan tertarik dengan situ. Nah, tertarik di saat mereka ada kekalahan dari situ, kalau sudah marah emosi itu semua dibanting. Jadi pernah berhadapan langsung nih Cak Sri? Pernah. Kebetulan kita ke rumah teman kan. Nah, ke rumah teman selama ini kan mereka tuh selalu konsultasi kan, bicara. Jadi ngajaklah ke situ. Saya datang, terus dilihat anak itu asik, dilihat kan. Katanya ini nak teman mama. Cuma dilihat, oh ya, tuh sujud dia. Karena ini mama itu sambil jelit kan. Nah, sujud. Tata masuk kamar. Atau ke kamar karena kesal dia itu. Selagi main itu, lagi asik-asiknya asik main itu sudah mengurangi poin. Nah, kurang poin dia tuh berkurang, hilang dari bonus yang dia dapat dari game online itu tadi. Nah, dia masuk ke kamar, apa di kamar entah apa yang dibanting. Jadi emosinya kita kan nah, jadi mamanya ngomong, itulah kerjanya gitu. Oh, berarti begini, dia dengar, dilihat. Oh, berarti memang susah. Game online ini memang kalau saya bilang menghancurkan masa depan anak memang. Karena dari 10.000 dia bisa meningkat. Memang itu dinaikkan terus. Anak itu pernah sampai bisa 5 jutaan. Anak di usia remaja bisa dari mana dapat 5 juta? Itu kan pasti keinginannya. Nah, sudah dari situ di saat kalah lebih dari itu. Sampai benar tadi. Emosinya tidak gas di rumah pun bisa dijual. Bahkan oleh si anak. Kalau kita jenguk di TV-TV itu di berita sampai melakukan kriminal sampai bunuh orang tua. Benar. Karena dia kesal. Nah, pikiran itu game online itu kan sudah merusak bagaimana cara dia. Oh, aku ini harus dapat duit. Nah, beracuni kan? Begitu ya? Oh, benar-benar menjadi racun ya. Racun itu sampai bisa membunuh itu kan. Bukan racun hanya seperti racun tikus. Iya, bukan. Itu memang membunuh karakter, membunuh kepribadian, itu membunuh keimanan juga. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kita itu masih mencari solusi-solusi bagaimana, maka kita ajak kan. Tapi kita ajak untuk di UKM ini kan. Nah, dia itu kita suruh buat apa seperti kata Pak Idam tadi kan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu, membuat kan aksesoris itu mereka bisa dibuat seperti itu. Nah, mereka ngikutin. Cuma karena tangannya sudah gatal atau gimana, dapat duit enggak? Dapat. Itu hasil bisa kalian dijual lah mereka. Tapi bisa main lagi. Masih ini main sulitnya di situ. Jadi dapat duit cuma untuk apa? Untuk modal dia main gitu. Nah, cuma kita masih mencari cara bagaimana kalau dia itu bisa memang berhenti. Cuma di saat ini memang ada pertama itu sudah itu kan dia ikut main lagi. Nah, dia ingin lebih banyak, sekarang kita masih mengarahkan dia. Nah, ini mungkin
ya kelihatan biasa 1 hari 2 hari. Ini sudah 1 minggu tuh kelihatan bisa agak lupa karena dia mengejar target kita kasih ya. target kan. Kasih target. Nah, cuma ini masih kita dalam percobaan, entah bisa atau tidak. Harapan kita itu bisa. Tapi kalau artinya lebih bahaya dari narkoba sendiri begitu lebih ya? bahaya dari narkoba karena kalau sudah online itu semua bisa. Nah di situ itu sekarang ya mudah-mudahan makanya kita minta doa semua dan usaha juga ya kolaborasi dengan Palembang Bangkit ini bagaimana anak-anak itu bangkit walaupun dengan media sosial sekarang yang banyak berita-berita yang bagaimana kita bisa kurangi dari kriminal dari itu. Memang agak sulit karena sudah di depan mata. Anda Rianam, ini kalau ngomongin tadi kan ibaratkan kemajuan teknologi itu ibaratkan makan buah si malakama. Dimakan mati mak, tak dimakan mati bapak. Di satu sisi mungkin kemajuan ini bernilai positif, tetapi di sisi lain ada dampak negatif. Begitu. Nah ini bagaimana nih mensiasati hal tersebut nih? Ya itu tadi, ya tentunya sekarang kan arus informasi, teknologi ini kan tidak bisa kita bendung. Nah tinggal bagaimana memfilter generasi muda itu memfilter agar supaya informasi yang baik, yang bermanfaat, yang tentunya diambil kan, seperti tip-tip bagaimana untuk sehat, bagaimana memanfaatkan waktu yang luang, yang senggang. Jadi ini hal-hal yang menurut saya teknologi informasi ini tidak bisa kita bendung ya. Nah itulah yang saya katakan bahwa pertama itu peran orang tua, dari keluarga dulu kan, lalu nanti di sekolah itu guru. Ini sebelah saya ini kan guru. Nah lalu kemudian ormas seperti kita ini kan, sosial budaya. Kemudian peran ulama, ya kan. Kemudian peran pemerintah sudah barang tentu ini tidak yang paling. Tentunya kalau sinergi sudah banyak kita lakukan ya. Kita lakukan BIMTEK, penyuluhan agar supaya bagaimana ya supaya masyarakat Gen Z ini terutama tidak terpapar oleh hal-hal yang negatif. Nah, manfaatkanlah waktu luang itu. Bagaimana memanfaatkan waktu luang? Nah, tentu lingkungan. Lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan inilah yang nantinya akan berpengaruh kepada Gen Z itu. Nah, jadi pandai-pandailah di dalam memilih teman, memilih sahabat. Jangan sampai kita salah memilih teman. Boleh kita berteman dengan siapapun, tapi bagaimana kita harus akrab dengan orang yang umpamanya imannya bagus, yang nilai mati-matinya tinggi, kemudian yang suka olahraga, suka seni. Nah ini kan tentunya ini kiat-kiatnya kan. Nah peran daripada orang tua, guru di sekolah, kemudian ulama, ormas. Nah ini tentunya bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka untuk membentuk karakter Gen Z itu sendiri. Nah terutama dengan kaitan kita hari ini yaitu memaknai mewariskan. Nah berjuang sikap nilai-nilai kejuangan inilah yang harus kita wariskan dengan para Gen Z. Nah tentunya peran orang tua bagaimana menanamkan nilai-nilai ini, peran kita ormas yang kita akan berikan pencerahan seperti penyuluhan. Jadi punya perjuangannya masing-masing berarti ya? Perjuangan masing-masing. Nah, jadi peran ini menurut saya dari hulunya itu keluarga ya. Nanti ke sini ke hilir ini tentunya harus bersinergi termasuk ibu guru. Sinergi, kolaborasi. Nah, sehingga terus kita kawal generasi muda itu jangan kita lengah. Jangan kita lepas terutama orang tua. Ya kan peran orang tua. Kemudian kalau udah di sekolah itu guru. Nah, ini saya kira ada yang nak bertanya nih Caknya. Iya, aku ada kaitannya dengan dari Bu Sri tadi, kemudian dari Kang Nurianom. Mungkin dari sisi agamanya. Betul Cak Gaya, beliau ini Cak Gayanom ini sebagai salah satu pejabat struktur di PBNU. Di lembaga LKK. Apakah Cak Gayanom dari PBNU ini punya program atau kemarin masuk ke KKL apa namanya? LKK. Itu ada program untuk penanganan seperti ini? Ya tentu kita kan sebagai lembaga kemaslahatan keluarga NU Sumsel yang ketuanya itu Ustadz Nasiruddin SAG. Saya kemudian wakil ketua. Nah ini ada salah satu agenda kita. Kita juga baru dilantik belum lama kan. Kita ada juga program bagaimana mencegah generasi muda Gen Z itu dari narkoba. Nah kita akan melakukan penyuluhan, akan melibatkan nantinya Kemenak, Sumsel, Kemenak Sumsel stakeholder kita kan di provinsi. Nah lalu ulama, lalu juga tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nantinya di dalam penyuluhan itu akan ada semua.
dari pemerintah, dari kita Nahdlatul Ulama kan, kemudian dari budayawan, kemudian dari akademisi. Inilah yang akan nanti kita berikan kepada Gen Z, generasi muda itu, sehingga tidak tercabut dari nilai-nilai semangat juang untuk memanai semangat juang NKRI yang ke-81 ini kan, negara kesatuan kita. Nah, tentunya semangat inilah yang akan kita lakukan terus-menerus. Kita akan berjuang terus-menerus sehingga dapat mencapai hasilnya sesuai apa yang dikatakan Adinda Sri tadi, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan umpamanya berjualan, UMKM Gen Z ini kan, dengan membuat aksesoris, dengan membuat kue, membuat ini, membuat itu. Jadi kue bangkit tadi kan. Tapi yang pasti hasil yang diperoleh jangan dipergunakan untuk deposit gitu. Untuk yang hal-hal yang negatif. Jadi kan positif negatif ini kan harus begandeng Kak Rasid. Cuman Cik Rasid jangan banyak negatif dari positif. Mobil baik kan kalau udah negatif positif baik baca jalan, benar. Mobil kan. Nah, jadi cuman bagaimana kita meminimalisir yang negatif itu. Nah, inilah tentu tugas kita bersama. Mungkin Cik Gaya di sesi terakhir ini harapannya Cik Gaya. Ya, sebagai closing statement mungkin ada pesan ataupun harapan dari Kandori Anom dan juga mungkin Cik Sri ya terhadap Gen Z ini. Jadi harapan saya ini closing statement. Harapannya yang pertama itu kalau kita di rumah itu sering berkomunikasi dengan orang tua kita. Jangan kita di rumah itu diam-diam. Kita kan satu rumah, tapi kita nggak pernah bertanya dengan ibu kita, dengan ayah kita. Karena madrasah yang paling utama itu di rumah. Ya, ibu itu. Nah, kalau sudah di sekolah, ibu guru. Kan? Ibu guru. Nah, orang tua kedua begitu ya. Kedua. Lalu yang kemudian kalau dia Islam, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Nah, kalau dia di luar agama Islam itu menyesuaikan dengan agama yang lain. Nah, kemudian jangan lupa juga memanfaatkan waktu yang positif. Jangan memanfaatkan waktu itu untuk kegiatan nongki-nongki. Nongki-nongki boleh, tapi 1 minggu sekali aja. Dan tapi itu harus ada nilai positifnya ya kan? Ya, positif. Kalau dia umpamanya tidak nongki dalam 1 minggu sekali, kaget stres Cik Rasid. Nah, dia apa-apa. Cuman jangan tiap malam nongki. Lagu Goma ada stres. Lalu yang berikutnya berkumpullah dengan teman-temanmu yang lingkungannya baik, yang imannya baik, yang pergaulannya tidak narkoba, yang otaknya pinter, ya kan? Jadi harus pandai memilih teman. Lalu yang lainnya tentunya jangan banyak melamun. Jangan melamun. Isilah daripada melamun lebih baik kita zikir. Iya, ya betul. Zikir, istighfar kepada Allah. Lalu kita tidak kosong batin kita itu. Nah, barangkali inilah harapan saya kepada kiat-kiat agar supaya bagaimana mereka tidak tertular dengan hal-hal yang negatif. Terutama tadinya ada narkoba dan lain sebagainya. Saya kira itu. Silakan Cik Sri, mungkin closing statement dari Cik Sri. Ya, tambahan. Ya, harapan saya ya kita semua orang tua dengan anak itu jangan terlalu dilepas. Sesibuk apapun orang tua, perhatikan karena pergaulan anak itu memang sangat-sangat perlu dipantau. Karena dengan dunia media sekarang, media sosial yang lebih canggih ini bukan seperti zaman kita dahulu kan. Jadi harus pantauan orang tua dengan pergaulan anak memang harus dan sangat-sangat diperhatikan. Gitu, Pak. Cik Rasid, itu tadi mungkin luar biasa ya dari obrolan ini tentunya. Kalau zaman dulu pejuang mungkin berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Tapi sekarang ini Cak Ujinya Kandori ini mengisinya bagaimana nih untuk generasi muda dan kita semua yang pasti ya. Karena mempertahankan dan juga mengisi itu tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Jadi artinya perlu ada kesadaran dari kita sendiri bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif seperti katakan dari Anam dan juga Cik Sri tadi. Oke, tidak terasa Cik Rasid. Waktu yang bawa kita di penghujung kebersamaan tentunya dalam acara kita obrolan komunitas. Terima kasih untuk dulur yang sudah tentunya mendengarkan. Semoga ada nilai-nilai kebermanfaatan dari apa yang kita obrolkan. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Luar biasa Cik Sri. Juga Kandori Anom yang sudah hadir di kesempatan hari ini ya. Semoga ada nilai manfaat yang luar biasa yang kita bisa tentunya torehkan ya untuk yang mendengarkan ya. Dan
Cek sih lebih cantik dari aslinya. Itu duit kecil. Duit besar bae. Iya. Aku pas-pas hati. Lebih cantik aslinya. Iya, dan tidak terasa akhirnya pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak rata, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Cik Gaya. Terima kasih. Ya, kami dan dua narasumber ya, mengucapkan terima kasih banyak dan tentunya kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sekian tadi obrolan komunitas Woi, bersama kurang Ibu banget.